Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Di hari atau dalam momentum kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa dalam momentum kali ini Al-Fakir ingin mengajak, khususnya untuk diri Al-Fakir dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Di tengah situasi pandemi saat ini, kita harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga, saudara, tetangga, maupun kerabat lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus hidup bermasyarakat dengan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak, maka kita akan ditimpa kehinaan dan keresahan dimanapun kita berada. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah. Duribas alaihimudillah aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka ditimpa kehinaan di mana saja berada, kecuali jika mereka menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Surat Al-Imran ayat 112. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang harus bergaul dan bermasyarakat, hidup berdampingan dengan sesama, bahu-membahu, tolong-menolong, dan bahkan saling mensejahterakan. Namun ma'asyiral muslimin as'adakumullah, pada kenyataannya hal ini berbeda jauh dengan kenyataan, alias jauh panggang dari api. Masyarakat nampak semakin individualistik, egois, materialistik, cuek, bahkan oportunis. Dekat bila memerlukan dan menjauh ketika tidak membutuhkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Di tengah COVID-19 ini, masyarakat merasakan dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa, sehingga tidak sedikit di antara kita mencari jalan alternatif untuk menyelesaikan dampak sosial dan ekonomi tersebut. Banyak juga di antara anggota keluarga, karib, kerabat, dan tetangga kita dirundung kesusahan dan serba sendirian menghadapi cobaan. Alhasil kita pun merasa hidup terasing di tengah kerumunan banyak orang. Sungguh memprihatinkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Di tengah kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan kelekatan sosial yang bisa saling mengisi, berbagi dan melengkapi satu sama lain, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, cepat kaki, ringan tangan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul adalah peribahasa yang menggambarkan pentingnya kelekatan sosial. Dalam Islam, kelekatan sosial ini dikenal dengan kata qoroba atau dekat, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi akrab.
karib dan kerabat yang menunjukkan kedekatan yang sangat istimewa seperti termaktub di dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir halaman 798, ayat ini mengandung petunjuk tentang wajibnya seorang untuk memberi bantuan kepada kerabatnya, sebagaimana Allah menyuruh kepada kita untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan. Untuk menciptakan kelekatan sosial ini, ibadah kurban menjadi sarana ampuh untuk mewujudkan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maupun mendekatkan diri maupun kedekatan kepada manusia. Sehingga ibadah kurban mengandung dua dimensi, yakni dimensi spiritual transendental sebagai konsekuensi dari kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimensi sosial humanis yang nampak dalam pola pendistribusian hewan kurban untuk mereka yang berhak atau mustahik. Sementara untuk mewujudkan kelekatan sosial melalui ibadah kurban ini, ada 3 hal yang dapat dilakukan, yakni pertama, peduli sesama dalam bentuk berbagi daging kurban. Kedua, memberikan pesan dan harapan yang tinggi dengan menyebarkan syiar Islam dan ajakan untuk berkurban. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi melalui sinergi kepanitiaan dan partisipasi aktif dalam meraih pahala dan fadilah kurban. Allahu Akbar, walillahil ham. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Penyembelihan hewan kurban merupakan simbol pendekatan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya dan sekaligus pendekatan sosial kemanusiaan dengan sesamanya. Pemaknaan seperti inilah yang memberikan spirit dari esensi yang akan menemukan relevansinya dengan kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Secara sosiologis antropologis, ketaatan dan ketulusan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan putranya merupakan simbol keteladanan sosial paling tinggi, walaupun akhirnya Nabi Ismail alaihi salam diganti dengan hewan sembelihan. Pengganti kurban manusia dengan hewan ini sendiri merupakan apresiasi dan aktualisasi janji Allah untuk memberi balasan yang terbaik pada orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Allah berfirman, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Surat As-Saffat ayat 107 sampai 111. Allahu Akbar, walillahil ham. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Dalam perspektif lain, ibadah kurban juga menegaskan bahwa ajaran Islam ingin menyelamatkan manusia dari tradisi yang tidak menghargai manusia dan kemanusiaan. Ibadah kurban juga bertujuan menghilangkan sifat buruk binatang yang terkadang muncul pada manusia, diganti dengan sifat-sifat saling menyayangi dengan wujud saling memberikan atau saling berbagi. Dalam konteks ini, ibadah kurban menjadi simbol perlawanan terhadap setan dan hawa nafsu atau sifat-sifat kebinatangan yang hadir lewat sikap menzolimi demi menghalalkan segala cara. Nilai-nilai yang dapat disikapi dari ritual kurban, yaitu pembelajaran ketika Allah menggantikan Nabi Ismail alaihi salam dengan seekor hewan, tersirat makna agar manusia tidak lagi menginjak-ninjak harkat dan derajat manusia dan kemanusiaan. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban menyimbolkan penyembelihan sifat kehewanan manusia. Oleh karena itu, kurban semestinya bisa pula mempertajam kepekaan dan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Dengan menyisihkan sebagian pendapatan
Untuk berkurban diharapkan timbul rasa kebersamaan di masyarakat. Sebagai sebuah simbol, perintah kurban haruslah bertransformasi ke ranah kehidupan yang lebih luas. Ibadah kurban tidak akan memenuhi esensinya jika hanya dipahami sebagai ibadah ritual tahunan saat menjelang Idul Adha, tanpa menumbuhkan semangat rela berkorban untuk menciarkan agama Allah. Sehingga apapun bentuknya, sebuah pengorbanan baik berupa harta, ilmu, pikiran, dan tenaga yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain jika dilakukan dengan kesungguhan hati dan keikhlasan semata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan mengantarkan seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban tidak hanya dituntut untuk menjaga ketaatan secara individual kepada Allah, tetapi juga dituntut menghadirkan kemanfaatan bagi sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia di antara kita adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kurban di tengah pandemi ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Mari maksimalkan syiar kurban di lingkungan kita dan rajutlah jala ukhuwah dengan saling mengakrabkan satu dengan lainnya. Dengan keakraban dan kelekatan sosial inilah kita bisa saling tolong menolong dan meringankan beban penderitaan kita. Kiranya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.